Halo semuanya, saya Astrid di Shizuoka, Jepang. Semoga teman-teman semua sedang dalam keadaan baik dan sehat ya. Untuk yang sudah subscribe saya atau follow saya di Facebook atau Instagram dan lain-lainnya, mungkin sudah tahu background saya. Tapi untuk yang belum, saya perkenalkan diri dulu. Saya dari Indonesia. Saya sudah tinggal di Jepang 18 tahun, hampir 19 tahun sekarang. Tadinya saya awalnya datang ke sini sebagai mahasiswa, lalu saya kerja, dan sekarang saya punya bisnis sendiri di rumah. Saya juga ibu dari 3 anak, jadi silakan panggil saya ibu kalau ada yang kontak saya nanti, bukan kakak ya. Hai, jadi hari ini saya mau berbicara tentang kemampuan bahasa asing. Jadi kita semua tahu ada banyak kemampuan atau skill ya. Ada yang punya kemampuan memasak, menjahit, atau kemampuan atletik untuk yang suka sports, atau kemampuan komputer, kemampuan tentang otomotif, macam-macam ya. Itu juga sesuatu yang kita dapat bukan dari lahir tapi dengan suatu usaha, lalu itu dengan suatu yang kita berusaha secara rutin sedikit-sedikit lalu berakumulasi menjadi kemampuan. Jadi bukan yang sesuatu yang kita dapat dari lahir. Hai, ya ada banyak tujuan kenapa untuk bahasa asing. Ada tujuan yang kenapa kita mau bisa bahasa asing. Contohnya adalah hobi. Hobi ini ada yang orang yang pure suka bahasa, entah mungkin dari bunyinya, bunyi kata-katanya. Contohnya saya suka bunyi bahasa Jepang, saya suka bunyi bahasa Korea. Saya juga suka bunyi mungkin bahasa Asia ya, Jepang, Korea, Cina saya suka semua. Lalu misalnya ada juga karena sekarang lagi zamannya nonton drama Korea, jadi hiburan ya, entertainment. Karena sering dengar annyeonghaseyo, kamsahamnida, mashisoyo, semacam gitu, jadi pengen tahu itu artinya apa, atau bahkan jadi tahu sendiri itu artinya apa. Dan jadi tertarik belajar bahasa Korea dan juga budaya. Ada juga yang suka budaya. Ini contohnya adalah banyak orang Jepang yang suka, atau nggak cuma orang Jepang ya, mungkin orang-orang sedunia lah, suka dengan budaya Indonesia, tariannya, atau alat musiknya, atau masakannya, semacam itu. Nah, berawal dari situ lalu mereka mempelajari bahasa Indonesia supaya mereka bisa lebih mendalami, mempelajari lebih dalam tentang baik tarian atau lain-lain tadi ya. Hai, yang kedua tujuannya untuk traveling. Misalnya ada yang pengen jalan-jalan ke Jerman, bisa bahasa Inggris tapi pengen nanti kalau di Jerman bisa misalnya nanya jalan atau nanya harga barang pakai bahasa Jerman. Atau misalnya ada yang mau ke Jepang, jalan-jalan ke Jepang dan sudah tahu kalau bahasa Inggris ini bukan bahasa utama di Jepang, terutama kalau ke kota-kota yang bukan utama ya, yang kota-kota kecil gitu, cuma bisa bahasa Jepang. Jadi setidaknya pengen bisa bahasa, setidaknya pengen bisa basic. Jadi misalnya untuk nanya jalan ya tadi, atau kalau hilang misalnya bilang ke polisi minta dipandu gitu caranya, misalnya ke stasiun atau gimana. Hai, atau berikutnya pendidikan ini sedikit beda dengan hobi dan traveling. Ini memerlukan komitmen untuk belajarnya, karena pendidikan ini baik formal maupun non formal ya. Misalnya formal itu kan pergi ke sekolah, daftar, duduk di kelas, lalu mendengarkan atau mengikuti pelajarannya ya, itu formal. Tapi kalau non formal misalnya ya Anda tertarik dengan, Anda pengen belajar tentang teh Jepang kan terkenal ya, ocha. Anda pengen belajar tentang teh, lalu Anda pergi langsung ke pemilik kebun teh di Jepang. Anda belajar macam-macamnya tentang bagaimana buatnya, bagaimana
bagaimana menanamnya, bagaimana merawatnya, mengolahnya, mengepeknya, membuat tehnya, pokoknya berbagai macam itu. Lalu Anda belajar langsung, yang mungkin Anda bukan duduk di kelas tapi benar-benar belajar langsung dari expert. Itu pun Anda dan untuk memperoleh skill atau pengetahuan ini Anda memerlukan level bahasa yang bukan basic lagi tapi sudah intermediate ke atas sampai advanced. Jadi bahasa ini fungsinya adalah alat Anda untuk memperoleh skill berikutnya. Jadi tujuan utama Anda sebenarnya mungkin bukan bahasanya, beda ya dengan hobi tadi linguistik, memang tujuan utamanya bahasa, tapi kalau pendidikan ini tujuannya Anda adalah memerlukan bahasa sebagai alatnya. Seandainya komputer mungkin operating systemnya, Anda memerlukan operating system dalam bahasa Jepang untuk mengoperasikan program bahasa Jepang gitu. Saya nggak terlalu paham komputer, kalau saya salah tolong dibenerin, tapi mungkin gambarannya seperti itu, bahasa sebagai alat. Hai, lalu karir. Ini ada berkaitan juga dengan pendidikan. Setelah Anda menyelesaikan pendidikan formal non formal dengan gelar, dengan bekal gelar kalau formal ya, atau dengan bekal pengetahuan, skill yang Anda sudah dapat, ini Anda lanjutkan ke karir, baik sebagai pegawai suatu perusahaan atau Anda sendiri sebagai pengusaha. Misalnya Anda umumnya ya, kalau pergi kuliah, lulus kuliah, lalu melamar ke perusahaan, itu yang standar masyarakat sekarang. Tapi bisa juga Anda bukan kuliah, tapi Anda belajar dari expertnya, lalu setelah Anda menguasai, memperoleh ilmu yang Anda anggap cukup, lalu Anda mulai merintis bisnis Anda sendiri sebagai pengusaha. Jadi itu karir. Misalnya saya beri contoh lagi, misalnya penjahit. Saya ganti nih, pengukir nih. Misalnya Anda di Bali, Anda sangat punya skill tinggi di ukiran Bali, lalu tapi Anda ingin memasuki market di Jepang, jadi dengan Anda bisa bahasa Jepang, walaupun mungkin bukan advance ya, tapi asal Anda bisa publish itu misalnya di Instagram, atau Anda bisa bikin website dalam bahasa Jepang, Anda akan bisa punya chance lebih tinggi untuk dapat klien dari Jepang kan. Ini bukan maksud saya untuk menutup peluang bagi penerjemah ya. Mungkin Anda tetap perlu penerjemah. Ini saya bicara untuk yang bisnis ya, untuk pengusaha. Mungkin misalnya untuk bikin website, atau bahkan mungkin untuk publish posting gitu ya di Facebook atau Instagram, mungkin Anda perlu penerjemah. Tapi kalau misalnya ada potensial client, calon klien yang tertarik dengan produk Anda, misalnya nanya, DM Anda gitu, dan kalau asal Anda bisa sedikit saja bahasa Jepang, itu tentunya akan memberikan image yang jauh lebih positif dibanding Anda sama sekali tidak bisa bahasa Jepang. Ya, Anda kalau ingin bayangkan, di balik posisinya Anda sebagai klien yang ingin tahu lebih detail tentang produk yang Anda tertarik ini ke pengusahanya, ke tokonya. Kalau tokonya bisa handle pertanyaan Anda dengan bahasa yang Anda pahami, tentunya Anda punya impresi yang lebih positif. Ya, itu yang untuk karir. Lalu untuk kehidupan sehari-hari, ini contohnya adalah misalnya Anda sudah bisa bahasa Jepang ya, misalnya walaupun level basic. Lalu Anda ada program entah training atau ya dinas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun misalnya ke Jepang ya. Terus lalu Anda bawa keluarga Anda sini, istri dan anak-anak. Tapi istri dan anak-anak Anda tidak bisa bahasa Jepang sama sekali waktu datang ke sini, ke Jepang. Itu saya nggak pernah mengalami ya, tapi saya membayangkan sebagai ibu, kalau saya tidak bisa bahasa Jepang sama sekali dan tinggal di Jepang sehari-harinya, itu amat sangat berat karena suami ini tidak ada di rumah setiap hari kan, maksudnya
dari pagi sampai sore atau mungkin malam di luar di kantor. Sementara ibu ini harus sendirian, jauh dari keluarganya juga kan, sendirian dengan anak-anaknya di rumah, atau anak-anaknya mungkin kalaupun sekolah ya, itu pun berat, harus mengurus semua urusan sekolah, itu ada banyak kertas-kertas yang harus ditulis, dan apalagi kalau perlu ke rumah sakit. Belanja mungkin masih bisa beli ya, kayak misalnya beras atau apa, karena kita bisa lihat barangnya, harga juga bisa lihat angkanya. Tapi kalau nggak bisa bahasa Jepang, pasti akan banyak masalah sehari-harinya. Jadi ini saran saya untuk yang akan ikut suaminya atau mungkin istrinya ya, yang untuk datang ke Jepang, saya sangat sarankan belajar bahasa Jepang dengan cara apapun sesuai kemampuan Anda. Tapi usahakan bisa bahasa Jepang, jadi bukan nol sama sekali. Hai, untuk berikutnya benefitnya berbahasa asing, tadi mungkin saya sudah bahas sedikit ya, kalau bisa beberapa. Ya tadi saya sudah bahas beberapa. Saya ulang lagi dari nomor 1 ini, dengan bahasa asing kita karena misalnya bisa bahasa Inggris, jadi kita bisa ngomong dengan orang dari negara selain Indonesia yang pakai bahasa Inggris. Walaupun mungkin Asia juga, entah Singapura atau Filipina semacam gitu, dan ya tentunya Amerika, Inggris gitu ya, Eropa juga mungkin bisa. Juga ada beberapa yang bisa. Jadi Anda memperluas network Anda, baik di segi pertemanan atau juga bisnis tentunya, dan akademik. Ya, jadi dengan jaringan lebih luas, jadi Anda punya komunitas yang lebih luas. Dan mungkin saya nggak perlu bahas dengan jaringan lebih luas, tentunya ada banyak juga sisi positifnya. Hai, lalu berikutnya akses. Dengan bahasa asing Anda punya akses lebih banyak untuk informasi. Contohnya tadi misalnya Anda traveling lalu Anda tersesat dan kebetulan ada kantor polisi, atau orang Jepang yang bukan polisi juga, Anda mau nanya jalan dan dalam bahasa Jepang, mereka bisa pandu Anda, jalan terus ke sana, naik bis dari sini, turun di sini gitu, misalnya untuk ke stasiun. Jadi artinya Anda dapat akses informasi. Lalu pengetahuan juga, contohnya tadi adalah sekolah, Anda dapat pengetahuan dari situ, atau misalnya Anda juga lewat website ya, yang cuma tersedia dalam bahasa asing tadi, Anda bisa dapat pengetahuan juga dari situ. Dan entertainment, misalnya Anda nonton film bahasa Perancis yang nggak ada subtitlenya, tapi kalau Anda bisa, walaupun nggak 100%, minimal 80%, tentunya 80% Anda bisa lebih enjoy filmnya dibanding yang 0%, nggak tahu sama sekali. Itu contoh akses. Peluang. Dan dengan akses tadi, karena Anda punya akses informasi yang lebih banyak, Anda juga punya peluang yang lebih banyak. Misalnya Anda bisa bahasa Jepang, Anda jadi bisa tahu kalau misalnya ada lowongan kerja yang seperti apa, dibanding orang yang cuma bisa bahasa Inggris, jadi nggak tahu kalau sebenarnya ada lowongan kerja ya. Itu contohnya. Atau untuk bisnis juga, tadi contohnya adalah untuk memperluas network untuk market ya. Anda bisa dapat peluang klien yang lebih banyak dengan bahasa asing. Kerjasama, ini contohnya adalah misalnya non-profit, ya misalnya JICA dari Jepang, kan suka ada kayak program, saya nggak tahu detailnya ya, saya nggak pernah ini langsung soalnya, tapi bayangan saya misalnya untuk memperbaiki alam, misalnya mangrove atau ya konservasi alam gitu ya, atau misalnya bantuan kalau ada disaster atau apa gitu ya, yang sifatnya non-profit gitu, Anda juga bisa berpartisipasi dengan kemampuan bahasa Jepang. Ya misalnya ya, kalau Anda bisa jadi penerjemah bahasa asing pun, itu juga Anda bisa menggunakan skill Anda untuk membantu orang lain.
Hai, lalu fleksibel. Fleksibel ini adalah dari segi personalitas kalau menurut saya. Mungkin nggak semua orang ya, tapi ada kecenderungan kalau Anda bisa bahasa asing, Anda jadi semacam lebih fleksibel terhadap budaya atau perilaku di negara asing. Ya, misalnya, tuh nih, kayak oke, misalnya ini dari budaya ya, contohnya saya bisa kasihnya. Dulu saya nggak tahu, nggak kalau dengar belum waktu saya belum bisa bahasa Jepang. Kalau saya dengar konsep tentang remeng, re itu dingin, meng itu mie. Jadi remeng itu mie yang dingin, biasa dimakan di musim panas di sini. Jadi sepanjang saya tinggal di Indonesia, sekitar 23 tahun, itu saya makan mie adalah selalu panas. Mie itu yang panas, nggak ada namanya mie dingin. Tapi musim panas saya pertama di sini, iya itu saya baru lihat yang namanya remeng. Mie itu dingin, kuahnya dingin, bukan sekedar nggak panas tapi benar-benar dingin, dingin kulkas. Lalu dikasih es batu di atasnya. Dan ya by the way itu sama juga di Korea juga ada mie dingin. Mereka budayanya mirip sama, cuma kalau yang Korea pedas gitu ya, dingin dan pedas. Ya tapi saya kaget tapi nggak gitu. Tapi seandainya saya dengar ini mungkin ya waktu belum bisa bahasa Jepang sama sekali, kayaknya saya lebih yang bahkan nggak mau nyoba, cuma dengar konsepnya dan saya mungkin nggak akan mau nyoba. Tapi karena saya mungkin sudah kayak semacam apa ya, kayak ada mungkin personalitas juga berubah ya dengan penguasaan bahasa asing, jadi saya lebih fleksibel gitu, lebih nggak keras. Maaf, saya kayak mungkin nggak tepat mengekspresikannya dalam bahasa Indonesia, cuma mungkin nggak terlalu keras gitu. Personalitas saya bukannya nggak mau sama sekali, nggak, itu nggak ada namanya mie dingin, no no no, nggak seperti itu. Tapi oke, ini lain dengan yang saya ketahui selama ini. Saya baru tahu ada yang namanya mie dingin, tapi oke, saya mau coba. Kalau bukan berarti saya selalu suka ya. Mungkin saya nggak suka remeng, tapi saya nggak terlalu menolak gitu. Bukan yang sampai saya nggak suka banget, nggak kayak gitu. So saya bilang fleksibel, lebih lembut. Macam gitu. Mungkin ada yang bisa ngasih saya contoh lain lagi, silakan di komen kalau ada. Hai, terus yang ini juga menurut saya penting, mempermudah proses belajar bahasa lain. Ini amat sangat saya rasakan apa ya, dengan saya urutan penguasaan bahasa saya adalah setelah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, lalu bahasa Jepang. Saya menganggap bahasa Inggris saya mungkin di atas average ya. Ini menurut saya sendiri. Kalau mungkin menurut orang lain beda juga silahkan, nggak apa-apa, terserah. Tapi menurut saya bahasa Inggris saya adalah di atas average, dan waktu saya mulai belajar bahasa Jepang ini, kemampuan bahasa Inggris saya ini amat sangat menolong. Ya, dan kalau yang mungkin belum tahu ya, bahasa Jepang ini referensinya banyak ke bahasa Inggris. Itulah kenapa ada katakana. Katakana yang dipakai untuk yang bahasa serapan, terutama dari bahasa Inggris, kayak komputer, bahasa Jepangnya komputer, atau roboto, atau rapat, meeting, semacam itu, atau managemento, macam gitu. Dan kemudian sekarang saya mulai mengulang belajar bahasa Korea, dan terutama bahasa Korea dan bahasa Jepang ini amat sangat struktur bahasanya mirip, hurufnya memang lain, bunyinya lain, tapi ada banyak juga yang sama. Jadi ya, dibanding saya kalau nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, mungkin belajar bahasa Koreanya lebih susah, dan vice versa, sebaliknya juga, yang bisa bahasa Korea akan jauh lebih mudah mempelajari bahasa Jepang, dan juga bahasa Cina. 3 bahasa ini karena saling satu keluarga, jadi saling berkaitan. Yaitu contohnya.
dan juga otak Anda sudah lebih ini balik ke fleksibel, otak Anda lebih fleksibel untuk menerima hal yang baru, termasuk bahasa. Jadi kalau Anda sudah punya bahasa kedua, bahasa asing kedua, setelah Anda punya bahasa asing pertama, akan mempermudah Anda untuk mempelajari bahasa asing kedua, ketiga, dan seterusnya. Itulah kenapa banyak polyglot. Karena setelah mereka menguasai satu bahasa itu akan lebih gampang untuk masuk ke bahasa lain lagi. Hai, lalu tentang metode. Metode ini belajar bahasa bisa self-study, otodidak, atau dengan tutor atau guru. Sekolah ya maksudnya, les sekolah gitu. Saya sendiri untuk bahasa Inggris, baik bahasa Inggris maupun Jepang, semuanya formal di sekolah, dan bahasa Jepang saya juga sekolah intensif. Jadi saya tidak mengalami 100% tidak mengalami 100% self study. Kan kadang ada yang nanya, kalau bahasa Jepang self study otodidak bisa nggak, atau harus les atau gimana. Kalau jadi semacam pilihan gitu, A atau B. Tapi kalau menurut saya self study plus tutor itu best. Ya, paling optimal lah. Walaupun Anda les di sekolah, tapi kalau selesai pelajaran lalu Anda pulang ke rumah dan nggak ngapa-ngapain, itu menurut saya itu udah pasti nggak optimal. Anda akan lupa apa yang dipelajari hari itu. Itulah kenapa ada PR, ada macam-macam yang untuk dikerjakan di rumah. Tujuannya adalah supaya Anda self study. Dan untuk self study aja itu juga nggak cukup. Kenapa? Karena self study itu kebanyakan adalah input meaning reading dan writing. Jadi bukan reading and writing, reading and listening. Jadi itu input. Anda mungkin menggerakkan mulut, mungkin bersuara, karena itu secara alami kita kalau membaca suatu kata yang baru, mengeja gitu ya, huruf baru, biasanya kita bersuara dengan alami tanpa sadar. Atau listening, ada juga yang namanya shadowing. Anda mengikuti apa yang Anda dengar walaupun nggak ngerti artinya, shadowing. Tapi kalau Anda self study baik dengan buku, application, atau lihat video di YouTube, itu Anda tidak dapat feedback untuk kemajuan Anda. Misalnya Anda bersuara, Anda melatih mulut, otot sekitar mulut yang bisa memproduksi, mengeluarkan vokalnya, tapi tidak ada feedback apakah Anda lafalnya benar, apakah Anda dan writing, apakah yang Anda tulis ejaannya benar atau enggak. Memang ada sekarang yang semacam spell checker gitu ya, tapi akan ada situasi di mana Anda tidak punya spell checker. Jadi kalau Anda mengandalkan itu sebagai satu-satunya alat Anda, itu akan susah sekali kalau suatu hari Anda harus nulis tanpa bantuan apapun. Jadi menurut saya self study plus les itu adalah metode paling bagus. Tapi tapi ini berikutnya yang penting saya mau sampaikan juga adalah kendala dalam mempelajari bahasa asing. Biasanya pertama adalah waktu, kedua biaya. Waktu adalah karena kita semua adalah sibuk ya, kita semua sibuk, kita punya alasan semuanya kenapa sibuk. Ada yang kerja, ada yang misalnya mengurus anak, contohnya kayak anak saya 3, yang paling kecil juga masih 1 tahun. Jadi saya belajar bahasa Korea untuk sekarang masih self study. Kenapa? Karena saya belum ada berbagai alasan saya, excuse. Cuma tapi yang mau saya sampaikan sini adalah kendala masalah itu adalah sebenarnya investment. Jadi waktu, kalau Anda tergantung tujuan Anda tadi. Kalau Anda tujuannya untuk misalnya pendidikan
ini yang memerlukan level bahasa yang intermediate ke atas, itu saya amat sangat sarankan Anda membuat waktu. Anda kalau bilang tidak ada waktu, itu sebenarnya Anda mungkin tidak membuat waktu untuk investment. Jadi pasti ada entah 10 menit, 15 menit dalam 24 jam Anda yang Anda bisa pakai untuk belajar apapun itu. Dan keduanya yang kita bilang kendala adalah biaya. Kembali saya bilang ini adalah investment. Anda ingat kembali apa benefitnya bahasa asing ini. Jadi dengan Anda pakai effort Anda lalu ditambah dengan investment waktu dan biaya, ini akan kembali lagi ke Anda dalam sebagai sesuatu yang kita sebut aset. Jadi kemampuan bahasa asing Anda adalah aset yang Anda punya seumur hidup, dan ini beda dengan aset yang kita punya seperti rumah, mobil, atau mungkin perhiasan atau barang-barang fisik lain ya, yang bisa hilang atau rusak atau bagaimana. Bahasa itu bisa hilang dari otak kita kalau tidak dipakai, sama seperti otot kalau tidak dipakai lama-lama melemah, berkurang jumlahnya. Jadi bahasa ini adalah aset, dan waktu dan biaya yang Anda invest sehari-hari ini adalah akan berubah menjadi aset yang Anda punya seumur hidup, dan aset ini nggak akan hilang karena sudah built in di dalam badan Anda. Kemanapun Anda pergi, sampai umur berapapun Anda sampai umur berapapun Anda bisa pakai. Ya contohnya banyak orang yang sudah umur 80 masih mengajar atau masih menulis buku dalam bahasa asing misalnya. Ya itu salah satu tujuan saya juga nanti kalau saya sudah tua, saya juga pengen masih menggunakan kemampuan bahasa asing saya. Jadi kita ingat lagi, bahasa adalah alat untuk mencapai target hidup kita. Masing-masing kita punya target yang unik untuk kita ya, dan juga bukan untuk kita sendiri tapi juga untuk masyarakat secara global. Jadi Anda bisa membantu entah orang lain atau untuk bumi ya, untuk konservasi bumi kita dengan kemampuan bahasa kita. Saya rencananya mau ngomong singkat tapi jadi panjang lagi, tapi semoga ini ada manfaatnya untuk yang mendengar, dan silahkan kalau ada pertanyaan komen saya atau bisa kontak pribadi ke saya. Jawa, semoga semuanya enjoy sehari-harinya ya. Oke, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye bye.